Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan kelas B angkatan 2023 ingin menjelaskan mengenai materi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan pada semester 4. Konsep manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan. Tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Agung Ridho Rahim, ada Rifki Ramadan, ada Muhammad Arya Putra, ada Rosanda Uli Septiani, dan ada Sabrina. Kami dari kelompok 9 akan memulai presentasinya. Mengapa manajemen keuangan pendidikan itu penting? Manajemen keuangan pendidikan memastikan keberlanjutan, efisien, dan kualitas serta mendukung inovasi dan pemerataan akses melalui pembiayaan transparan dan strategis. Konsep manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan adalah rangkaian aktivitas yang tersusun secara sistematis dan sistematik mulai dari perencanaan penggunaan keuangan, pengawasan, dan evaluasi serta pertanggungjawaban dan laporan. Selanjutnya ada tujuan dan fokus. Menurut Kadarman dan Udayana 2021, tujuan manajemen keuangan diantaranya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, serta meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Fokus manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bersifat publik. Menurut Abdullah 2020, adalah upaya pengelolaan sumber dana yang tersedia di lembaga pendidikan untuk dapat dipergunakan seefektif mungkin, dalam pengertian bahwa dana yang tersedia bisa dipergunakan untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan perencanaan budgeting yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan. Secara teoritis, fungsi-fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan mengacu pada konsepsi Thomas H. Jones yang mencangkup budgeting atau anggaran adalah salah satu alat manajerial yang digunakan untuk melakukan perencanaan, kontrol, serta untuk memastikan ketercapaian tujuan entitas. Lalu ada accounting, akuntansi atau pembukuan adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Lalu yang terakhir ada auditing, pengawasan. Dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Baik, selanjutnya adalah aktivitas manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan. Manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Aktivitas manajemen keuangan atau biaya pendidikan meliputi beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama, perencanaan anggaran. Pada perencanaan anggaran adalah penyusunan anggaran pendidikan tahunan melibatkan identifikasi kebutuhan operasional, program, dan investasi, serta sumber pendanaan seperti dana pemerintah, donatur, atau biaya pendidikan. Selanjutnya, alokasi anggaran yang diprioritaskan sesuai dengan tujuan dan prioritas pendidikan untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Menurut Rusdiana 2022. Lalu yang kedua, pengelolaan keuangan. Mengawasi arus kas masuk dan kas yang keluar secara teratur, memastikan penggunaan dana sesuai dengan anggaran, menjaga akuntabilitas dan transparansi, serta melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Hal tersebut merupakan langkah penting dalam pengelolaan keuangan yang efektif menurut Rusdiana 2022. Lalu yang ketiga, pengadaan barang dan jasa. Pada pengadaan barang dan jasa, melakukan proses pengadaan barang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pendidikan seperti buku, peralatan, dan fasilitas yang harus dilakukan secara efisien, transparansi, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu yang keempat, pemeliharaan aset. Pada pemeliharaan aset, seperti pemeliharaan gedung,
peralatan, dan infrastruktur lainnya, serta mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan aset secara berkala, merupakan langkah penting untuk menjaga keberlangsungan dan kualitas sarana prasarana pendidikan. Lalu yang kelima, pembayaran gaji dan tunjangan. Mengatur pembayaran gaji dan tunjangan bagi staf pendidikan dan tenaga kependidikan secara tepat waktu serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang terkait penggajian merupakan tanggung jawab penting dalam menjaga kesejahteraan dan kinerja sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Lalu yang keenam adalah audit dan evaluasi keuangan. Melakukan audit dan keuangan secara berkala untuk memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, serta mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran dan mengidentifikasi area untuk perbaikan merupakan langkah penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang sehat dan keberlanjutan. Lalu yang terakhir adalah laporan keuangan. Secara berkala, laporan keuangan disusun dan disampaikan kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah, dewan pendidikan, atau masyarakat guna memastikan transparansi serta pertanggungjawaban keuangan yang dapat diakses oleh publik. Selanjutnya ada prinsip manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada transparansi. Adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan. Misalnya bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan. Yang kedua ada efektivitas, yaitu mengacu pada sejauh mana tujuan dan sasaran pendidik dapat tercapai dengan menggunakan dana yang ada. Yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu penggunaan uang lembaga pendidikan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. Yang keempat ada efisiensi, yaitu perbandingan antara input dan output, tenaga dengan hasil, perbelanjaan dan masukan, serta biaya dengan kesenangan yang dihasilkan. Yang terakhir ada kesimpulan. Manajemen keuangan yang baik dalam pendidikan memastikan penggunaan dana yang efisien, transparan, dan tepat sasaran. Dengan perencanaan yang cermat dan partisipasi pemangku kepentingan, kualitas pendidikan dapat meningkat serta akses bagi semua siswa terjamin, mendukung perkembangan sumber daya manusia yang lebih baik. Sekian penjelasan mengenai manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.